Kali ini kita mau bahas game teori yang menarik banget antar 3 negara yang boleh dibilang penguasa ekonomi global dan kebijakan moneternya masing-masing. Kita juga akan bahas apa dampaknya buat kita, terutama yang ada di market saham, US, Bitcoin, dan kripto. Nah, sekarang kita punya 3 pemain besar yang mempengaruhi ekonomi global, dan semua punya kartunya masing-masing. Boleh dibilang gamenya jadi makin kompleks. Tapi yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas Amerika. Ada apa dengan Amerika? Nah, di bulan September, Amerika telah menurunkan suku bunganya sebesar 50 bps. Sesuai prediksi banyak pihak yang memprediksikan Fed bakal menurunkan suku bunga setelah pidato Jeremy Powell di Jackson Hole. Tanggal 7 November nanti diperkirakan Fed akan kembali menurunkan suku bunganya sebesar 50 bps. Ini kalau kita lihat probabilities dari Fed Watch Tool dengan probability mencapai 100%. Pertanyaannya sekarang tinggal 25 atau 50 bps. Nah, begitu pula di tanggal 18 Desember nanti. Probability Fed menurunkan suku bunga mencapai 100%. Dan di sepanjang 2025, Fed diperkirakan akan terus menurunkan suku bunga. Seperti yang kita udah bahas di video-video yang lalu, mandat Fed itu kan ada 2. Yang pertama untuk combat inflation dan maximum employment. Nah, sekarang Fed menurunkan suku bunga untuk boost employment. Jadi ada banyak sinyal negatif dari market US. Teman-teman bisa nonton video saya yang judulnya waspada. Yes, kita masih di bull market, tapi kita ada di tahap late dari bull market, dimana kita emang udah separuh jalan. Nanti kita akan bahas lagi tentang Bitcoin di akhir video. Nah, kita lanjut dengan ada apa dengan China. China telah mengalami perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, masalahnya nih, 70% household orang Cina itu adalah real estate yang nggak liquid. Nah, penjualan real estate di China jatuh hingga menyebabkan kebangkrutan di sektor real estate. Seperti yang kita tahu ada Evergrande dan Country Garden. Nah, China juga mengalami deflasi. Dan deflasi adalah momok untuk bank sentral. Karena ini adalah tanda masyarakat malas belanja. Dan potensi pada hancurnya ekonomi juga lapangan pekerjaan. Masalah yang lebih besar lagi adalah China terancam gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di 2024. Nah, untuk mengatasi masalah ini, PBOC menyediakan paket raksasa untuk menstimulus ekonominya. Paling enggak yang saya catat ada 5 kebijakan pemerintah dan juga Bank Sentral China untuk boost ekonominya. Nah, yang pertama, PBOC mengurangi Reserve Requirement Ratio atau RRR untuk bank sebesar 50 bps. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau kita zoom out, ini adalah tanda kalau ekonomi China sekarang sedang nggak sehat. Apalagi kalau dibandingkan dengan 2015. Nah, ini juga adalah sinyal betapa rapuhnya kondisi ekonomi China saat ini. Pengurangan RRR ini memberikan likuiditi tambahan sebesar 1 triliun yuan untuk bank meminjamkan uangnya, atau sekitar 142 miliar. Nah, menurut Pan Kong Seng, RRR ini juga ada potensi diturunkan kembali sekitar 25-50 bps. Artinya akan ada likuiditi tambahan lagi. Nah, yang kedua, mereka juga memotong suku bunga. Sama seperti Fed Amerika, sekarang PBOC juga punya kebijakan dovish. Jadi 7-day reverse repurchase rate-nya dipotong dari 1,7% ke 1,5%. Efeknya, suku bunga yang didapat oleh bank komersial lebih rendah. Dan PBOC juga memotong loan prime rates sebesar 20-30 basis point. Ini akan mengurangi biaya untuk meminjam di sektor bisnis dan konsumer. Yang ketiga, China memotong suku bunga untuk existing KPR sebesar 50 basis point dan mempermudah DP untuk pembelian rumah kedua dari 25% jadi 15% dengan tujuan membangkitkan kembali market real estate-nya. Yang keempat, dukungan untuk market real estate, yaitu adalah berupa pinjaman murah kepada pemerintah daerah untuk membeli properti yang belum terjual dan mengcover nih 100% total harga properti.
Yang kelima adalah liquidity untuk stock market. Nah, PBOC mengeluarkan dua stimulus. Yang pertama adalah liquidity sebesar 113 miliar US dollar sebagai pinjaman untuk beli saham di stock market. Yang kedua adalah pinjaman dengan total 42,5 miliar US dollar untuk buyback saham. Nah, paket stimulus ini adalah stimulus terbesar yang pernah diberikan pemerintah Cina pada sektor real estate dan juga saham. Dan China sebenarnya udah lama banget perlu untuk nurunin suku bunga, tapi harus nunggu Fed nurunin suku bunganya terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah sekarang mereka baru bisa melakukannya. Next, ada apa dengan Jepang? Jadi ceritanya nih, Jepang baru aja memilih Perdana Menteri baru, yaitu Shigeru Ishiba, yang dikenal pendukung kebijakan hawkish. Nah, memang sekarang Jepang belum menaikkan suku bunganya lagi, tapi market telah bersabda. Nikkei 225 Futures udah drop hingga 4,7%, paling nggak pada waktu video ini dibuat. Dan kebijakan Jepang beda dengan negara atau bank sentral lain. Jepang ingin mengakhiri eksperimen ekonomi bunga murah yang menyebabkan stagflasi di Jepang. Banyak orang yang bilang ini sebagai Japan lost decade. Jadi sejak 2024 ini Jepang udah mulai hawkish dan menaikkan suku bunganya. Masalahnya kalau Jepang kembali naikin suku bunganya, maka efek Japan carry trade takutnya akan terjadi lagi. Jadi Japan carry trade ini adalah strategi investasi dengan meminjam yen dan kemudian investasi di negara atau mata uang lain yang menghasilkan yield lebih tinggi. Tapi strategi ini runtuh ketika Jepang menaikkan suku bunga dan menyebabkan yen menguat. Yen yang menguat, suku pinjaman naik, sementara dolar melemah dan bunga Fed turun. Artinya utang yang harus dibayar oleh mereka jadi lebih besar. Makanya investor Jepang atau pihak yang ambil utang dengan denominasi yen harus melikuidasi asetnya. Seperti yang terjadi pada bulan Agustus kemarin. So, kesimpulannya gimana? Meskipun gamenya sekarang jadi sedikit kompleks, tapi yuk kita satukan potensi kepingan pasalnya. Jadi pasal yang pertama nih, kalau Jepang naikin suku bunga, maka efek negatif Japan carry trade akan terjadi lagi. Di tengah, yield curve uninverted. Ini adalah sinyal yang belum pernah gagal yang terjadi sebelum resesi. Dan rata-rata resesi terjadi 16 bulan setelah yield curve uninverted. Nah, data yang kita kasih di video recession alert kemarin masih valid. Tapi harapannya sekarang QE China lebih besar daripada QT Jepang. Ini adalah harapan kita kalau efek stimulus China akan lebih besar dampaknya di market ketimbang QT di Jepang. Kalau seperti ini, maka resesi global bisa tertunda karena ada liquidity yang sangat masif. Nah, QE China direspon positif dengan naiknya Hang Seng. Next, kalau investor China jual US bond dengan masif, karena yieldnya kan sekarang jadi nggak menarik. Lebih baik invest di saham China karena dikasih stimulus. Ditambah dengan penurunan suku bunga oleh Fed. Maka, DXY berpeluang melemah. DXY dan Bitcoin selalu berbanding terbalik. Kalau DXY melemah, artinya Bitcoin akan naik. Nah, kemudian China adalah produsen utama komoditas dunia. Ketika PBOC melakukan stimulus, maka saham-saham atau aset yang berkaitan dengan komoditas akan meningkat, termasuk Bitcoin yang naik karena dianggap sebagai komoditas langka. Nah, ketika ada negara raksasa yang melakukan kebijakan ekonomi dengan kasih stimulus, maka biasanya nih US ekonomi akan ikut kecipratan liquidity-nya. Misalnya, kebijakan TARP atau Troubled Asset Relief Program oleh ECB di tahun 2012 yang dipakai untuk nyelamatin Spanyol, Italia, dan Yunani berdampak di Amerika. Di tahun itu S&P 500 naik 29,6%. So, kunci agar Bitcoin naik itu bukan cuma supply shock karena efek dari halving. Ada efek dari supply shock karena halving, tapi juga adalah yang lebih besar efeknya adalah liquidity di market. Tanpa liquidity nggak ada yang pump market. Tapi yang unik, election dan halving terjadi barengan dengan naiknya global liquidity.
Nah, good news-nya ketika Fed menurunkan suku bunga, Central Bank dari banyak negara juga mulai menurunkan suku bunganya. Artinya, ada lebih banyak liquidity di market. Nah, kita memang masih di bull market, bahkan kita bakal masuk ke parabolic phase, tapi kita udah 50% jalan. Jadi sekarang, actually bukan lagi di easy mode kayak di 2023 yang lalu. Di case saya, udah triple all in kayak Michael Saylor. Dan anyway, enjoy the bull market.